siapa. Tapi kalau huwallazi berarti Allah punya milik, artinya berhak, ya kan? Dengan kalimat tanzil bisa diturunkan, anzil turun, anzala artinya diturunkan. Siapa yang turunkan? Ini ada hubungan dengan yang pertama, huwa. Jadi Allah punya milik, punya hak untuk menurunkan. Itu artinya. Jadi tidak ada satupun yang bisa yang melakukan. Disifatkan Allah mempunyai sifat yang tidak bisa dimiliki kecuali Allah Maha milik. Ya kan? Nah, seperti anjalallah artinya berarti Allah juga menurunkan, tapi diakhirkan Allah kan? Kalau ini tidak diakhirkan, kata kerjanya huwa berarti Allah Ta'ala punya milik, punya kuasa, dan tidak ada satupun yang menyamai. Apa yang dimaksud tidak menyamai? Min, nah sebagian, ya, kalau min itu sebagian. Kalau minas sama, nah itu lain. Min bagian, kalau minas itu lain. Kalau bagian kan kecil. Kalau minas artinya minas sama atau min sama, tidak sama. Minas sama artinya seluruh, jamak. Kalau min ambil bagian kecil. Nah, ini kekuasaan Allah. Minas sama berarti manusia tidak mampu lagi mikirkan. Artinya langit. Nah, langit yang mana? Nah, dipandang dari segi syariatnya, minas sama adalah langit alam semesta. Wal ma', nah, ma' itu apa? Ma'an, ma'in, air hujan. Jadi nggak mungkin ada langit kedua menurunkan hujan ke langit satu. Nah, jadi ada cakrawala, ada keluasan minas sama artinya yang bisa dilihat dengan pancaindera mata. Nah, jadi air hujan bisa dilihat, ini kan bisa dirasakan. Tidak mengatakan minas sama ma, iya enggak, ma tapi lakum, ya kan? Ada sifat yang diberikan apa untuk sendiri, ya kan? Ma'akum sama ma'alakum, nah itu beda. Ma'akum kamu, ya kan? Tapi lakum artinya kesemuanya merasakan mana artinya hujan itu. Walaupun di timur tengah di mana saja di dunia ini mereka merasakan yang disebut ma, artinya air. Dengan kalimat asrab minumlah. Tapi kalau bahasa Arab ini bahasa Quran syarabun itu banyak, jadi bisa diminum ya kan? Air itu yang minum bukan manusia saja, iya, sampai binatang melata merasakan. Nah ini jadi suruh mikirkan kita ini, kalau kita haus mikirin diri kita kan, iya, tapi pernah nggak merasakan bahwa ikan juga haus? Ikan itu di air tapi juga haus. Gimana minumnya? Kalau biasanya orang yang kebanyakan air kan nggak bisa minum. Ya. Buaya di dalam air juga minum.
Jangan dipikir mereka nggak minum. Terus bagaimana? Yang dia hidup di air, minumnya apa? Semua air. Nah, itu kekuasaan Allah. Ikan yang hidup di air juga minum. Kalau kita kehausan kita minum, sadar kita minum. Nah, ini perumpamaan. Wa minhu, nah, minhu itu siapa? Tidak bisa minhu, itu bisa kita, bisa kamu. Minhu sekalian, kesemuanya. Minhu, minha, kan? Tapi yang dimasukkan minhu di sini ada tujuan. Sajar, sajar, sajarah itu pohon. Artinya pohon. Jadi air tadi bukan hanya untuk manusia, pohon itu dapat minuman. Iya kan? Coba kalau pohon nggak dapat air, mati nggak? Kalau kita makan jeruk tadi ada airnya. Kalau kita makan durian tadi ada airnya. Setiap buah apapun, walaupun yang namanya tumbuh-tumbuhan itu kering, tapi masih ada bahasa air di dalamnya. Kelihatannya kering, tapi ada air. Ini daun setek, tapi air di dalamnya. Begitu indahnya Allah Ta'ala menyuburkan sifat-sifatnya tentang apa yang diciptakannya. Sampai fihi, kepada siapa fihi? Nah, lari dari pohon, lari fihi. Sesudah kalian dapatkan fihi, kami teruskan. Kita tujukan lagi fihi yang ditujukan. Nah, kalau yang ditujukan kepada siapa? Ya kan? Bisa pada kamu, ya kan? Bisa kepada binatang, artinya yang hidup. Nah, fihi ini tujuan yang hidup. Tadi nggak bisa ditujukan yang mati. Fihi itu fihi min, bagian. Fihi saya tujukan, min bagian. Niat kita apa? Ada niat kita, ada ibadah kita. Tapi yang dimaksudkan dalam Quran fihi artinya kepada tusimun, artinya gembala. Nah, gembala ini tidak bisa satu nama, ngerti? Jadi binatang itu tidak satu ternak, gitu. Apa yang bisa diternakan? Tusimun itu satu binatang yang bisa diternakan. Ayam, kambing, sapi, kerbau, kuda, burung, apalagi ikan, luas. Bahkan buaya diternakan, ular diternakan. Coba bayangkan. Jadi bukan satu kamu gembalakan, kamu ternakan, cuman kambing, bukan. Ya, sampai tokek, tekek diternakan. Jadi apalagi kodok diternakan. Jadi jamak semuanya. Sebagai manusia itu berpikir air itu untuk kehidupannya. Ini dipandang dari segi air. Allah turunkan hujan dari langit. Maka kalau orang hujan, berarti kami turunkan hujan, ya kan, berarti air. Tapi kalau bahasa turunnya hujan itu adalah rahmat. Nah, itu dipandang hakikatnya sekarang, itu syariatnya. Hakikat dari air yang diturunkan dari langit ke bumi untuk menghidupi pohon dan ternak-ternak dan manusia.
Jadi kalau air hujan yang turun tadi, satu tetes ini ada malaikat. Jadi kalau Allah turunkan rahmat tadi, turunnya deras seperti hujan tadi, itu malaikat. Coba bisa ngitung bentuknya kayak apa malaikat. Saking banyaknya malaikat turun tadi, nah, hanya dirasakan dari hati yang suci bersih. Jadi turunnya ini bukan di badan. Kalau sifat fisik air dirasakan di badan, segar, bisa diminum, bisa dimandi. Tapi kalau turunnya rahmat itu dirasakan di dalam dada. Jadi tentramnya orang-orang beriman tadi karena turunnya malaikat itu yang memenuhi hatinya. Paham sudah? Nah, maka di situ turunnya rahmat ini tadi, di situ orang tidak mengetahui karena hawa nafsunya. Nah, jadi rahmat tadi bukan turun di akal, di otak, bukan, ya, bukan turun di pikiran manusia, bukan turun di hawa nafsu, tapi turunnya di hati yang tentram. Setelah turunnya rahmat ini, gejolak yang namanya hawa nafsu. Nah, gejolaknya hawa nafsu ini akhirnya hati bergejolak seperti air yang mendidih. Ya, tahu air mendidih. Maka timbullah gejolak-gejolak di dalam hati tadi karena penghantarnya hawa nafsu. Dikuasai oleh hawa nafsu, hati ini menjadi lemah. Dominan hawa nafsu kuat, rahmat yang deras tadi tidak dirasakan, maka timbul gelisah, timbul resah, timbul takut, timbul was-was, timbul ragu-ragu, timbul takut nggak makan, timbul takut melarat. Udah, ini yang muncul ini artinya hati yang nggak dapat rahmat. Padahal itu hati 24 jam Allah Ta'ala turunkan rahmat. Yang deras rahmat diturunkan itu sepertiga malam. Jadi tengah malam orang yang sibuk ibadat tahajud kemudian berzikir, di situ merasakan benar-benar kesejukan seperti es salju di dalam hatinya, dingin, akhir sampai menyebar ke wajahnya, menyebar rahmat itu ke tangannya, menyebar ke matanya, menyebar ke rambutnya. Maka itulah wajah-wajah yang takwa kepada Allah. Nah, itu berkat rahmat yang turun di hati manusia kemudian nyebar, maka jadilah sifat-sifat kelembutan tadi. Tangannya halus seperti sutra, senyumnya menghanyutkan, pandangannya menundukkan, ucapannya menusuk hati. Nah, karena ini perasaan tadi, hati tadi dikuasai oleh rahmat, dia kalahkan hawa nafsunya. Nah, di sini fungsi dari dzikir Allah. Kalau dzikir Allah ini lemah, maka hawa nafsunya kuat. Ibarat api membakar air yang masak, makin keras, makin panas, makin bergejolak. Nah, ini. Karena ada dorongan dari sifat api tadi, gejolak. Nah, ini dipandang hakikat. Kalau sudah gejolak ini, nah ini tipu dayanya, dia nerobos hati ini untuk membodohi akal. Nah, jadi lari yang namanya hawa nafsu tadi ini untuk masuk di akal manusia. Nah,
yang dianggap akal manusia ini adalah pertimbangan keputusan yang bagus, pada akal ini tadi hawa nafsu menipu dengan menjanjikan sesuatu dengan akal. Maka masuklah sifat-sifat tulul amal. Apa sifat tulul amal? Andai kata aku jadi begini, andai kata terus, angan-angan panjang, banyak melamun yang gak pernah dapat. Ini sifat tulul amal. Ini bujuk rayu hawa nafsu menindih daripada hati, kemudian menerobos ke akal, maka disitulah timbul kerakusan, ketamaan, keinginan yang sebenarnya tidak pantas, tapi akal memberi